Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah sama-sama belajar ya, yaitu tentang apa itu makhluk hidup, kemudian apa itu benda tak hidup, contoh dari makhluk hidup, contoh dari benda tak hidup, dan juga ciri-ciri makhluk hidup. Dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup, baik oleh Ibu maupun oleh teman kalian yang presentasi. Jadi, makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, termasuk dari makhluk hidup. Kemudian kalau benda tak hidup, contohnya tadi sudah banyak sekali ya yang kalian temukan. Ada yang menemukan batu tadi, ada yang menemukan sapu, papan pengumuman sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adakah yang masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Iya, betul. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bernafas. Bernafas yaitu mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Kemudian ada bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat ya. Contohnya adalah ketika kita berjalan, berlari, berenang, itu termasuk dari bergerak. Selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Contohnya dari kita bayi sampai kita besar. Kalau pada hewan tadi contohnya adalah pada kupu-kupu yang dari telur menjadi kupu-kupu besar. Selanjutnya yaitu berkembang biak, yaitu kemampuan untuk memperoleh keturunan. Contohnya yaitu pada induk kucing yang melahirkan anak kucing. Selanjutnya ada memerlukan makan. Setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia pasti memerlukan makan atau nutrisi. Kemudian ada peka terhadap rangsang. Contohnya adalah ketika kita ada cahaya dari luar, maka kita akan merasakan silau, sehingga kita secara otomatis akan menutup mata. Kemudian kalau pada tumbuhan adalah contohnya putri malu yang dia menutup daunnya ketika kita sentuh. Nah, ciri yang selanjutnya ada beradaptasi atau kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya tadi ada pada kaktus ya, yang mempunyai daun tebal karena dia tinggalnya di gurun atau di tempat yang kering. Lalu pada daun teratai yang mempunyai daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Ciri yang terakhir yaitu ada mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Contohnya adalah mengeluarkan keringat atau urin. Seperti itu ya anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup. Bisa kalian pelajari lagi di rumah sehingga kalian bisa lebih paham mengenai makhluk hidup, benda tak hidup, dan juga ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, agar kalian lebih paham tentang materi pada hari ini, yaitu tentang makhluk hidup, benda tak hidup, dan juga ciri-ciri makhluk hidup, Ibu akan memberikan tugas mandiri kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di buku pegangan siswa yang ada pada kalian masing-masing. Silahkan kerjakan tugas yang ada pada halaman 30. Di sana ada tugas berupa soal, pilihan ganda, dan juga esai. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas dan dikumpulkan minggu depan. Paham ya anak-anak? Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama belajar lagi yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Kan pada hari ini kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali ragamnya, sehingga kita akan melakukan pengelompokan atau klasifikasi. Kalian bisa mulai mempersiapkan, mulai belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, agar pada pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih memahami tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Untuk kegiatan pembelajarannya, sama seperti pada hari ini, yaitu kita akan melakukan pengamatan di luar kelas. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar ya, tetap jaga kesehatan, dan juga perbanyak membaca atau literasi, sehingga pengetahuan kalian itu lebih luas gitu ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengajar pada hari ini, dalam membimbing kalian belajar pada hari ini, masih terdapat banyak salah, baik dari ucapan, perilaku. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.